Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat museum, museum di hatiku. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore dan salam sejahtera bagi sahabat Museum Sono Budoyo dimanapun kalian berada. Ya, kembali lagi bersama saya Ara di Sono Budoyo Sharing Session. Nah, sharing session kali ini sangat spesial ya, karena masih dalam rangka pameran Abhinaya Karya tahun 2023 nih, yang bertajuk Kamala Padma, Laga dalam Hening, Pijar dalam Petang. Ya, pameran ini mengangkat mengenai sosok ibu yang berlaga setiap harinya dalam kegiatan-kegiatan sehari dan menghadapi berbagai tantangan yang ada. Nah, pameran ini perlu diketahui sahabat Sono Budoyo tengah berlangsung sejak tanggal 6 Juni lalu hingga 28 Juli nanti. Jadi nanti sahabat Sono Budoyo yang belum berkunjung nih, kami tunggu sebelum pamerannya selesai. Nah, perlu diketahui bahwa pameran ini juga merupakan salah satu media nih ataupun juga sarana penyampaian koleksi dari Museum Sono Budoyo yang jumlahnya itu puluhan ribu. Karena keterbatasan ruang dari museum, maka diadakanlah pameran dengan tema-tema tertentu seperti pada kali ini pameran Abhinaya Karya yang mengangkat mengenai sosok ibu. Harapannya dengan pameran ini dapat diakses dan juga dinikmati oleh para sahabat museum di luar sana. Oke, tentunya Sono Budoyo tidak hanya mengadakan pameran Abhinaya, tapi juga 2 kali pameran nih dalam 1 tahun. Yang pertama ada pameran Abhinaya yang dilaksanakan pada pertengahan tahun dan juga pameran Amex yang dilaksanakan pada akhir tahun nanti. Nah, kemudian teman-teman, selain juga terdapat pameran, juga terdapat beberapa kegiatan pendukung nih, seperti seminar, kemudian kemarin juga telah terlaksana kuratorial class, kemudian juga akan ada workshop dan juga festival. Oke, kembali lagi ke topik sore hari ini, kita akan membahas mengenai strategi promosi pameran Abhinaya Karya. Dan tentunya sore hari ini Ara tidak sendirian, karena sudah hadir bersama kita Ibu Ayu Cornelia yang merupakan founder dan juga direktur dari Cornelia & Co nih, yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang PR dan juga marketing agensi. Luar biasa. Memang sudah cocok sekali ya, sore ini kita akan membahas mengenai strategi promosi dengan ahli di bidangnya. Begitu. Terima kasih. Ya. Selamat sore Bu Ayu. Sore, bagaimana kabarnya sore hari ini? Baik, puji Tuhan, Ya, alhamdulillah. Ya. Cerah juga ya sore hari ini, sahabat Sono Budoyo. Oke. Baik, sahabat Sono Budoyo, sebelum kita melanjutkan nih ke perbincangan yang lebih mendalam, sebelumnya mungkin Bu Ayu bisa menjelaskan apa itu promosi dan apa sih pentingnya promosi ini, begitu. Oke, baik, selamat sore sahabat Sono Budoyo. Ya, salam sahabat museum di hatiku. Ya. Oke, senang sekali saya Ayu Cornelia bisa hadir di kesempatan sore kali ini di Candi Bentar ya, di Museum Sono Budoyo. Banyak sekali sebetulnya angle-angle candi museum di angle yang ada di Museum Sono Budoyo ini bisa dipakai untuk foto ya, untuk storytelling dan lain sebagainya ya. Nah, kita bicara terkait dengan promosi. Jadi promosi itu sebetulnya adalah merupakan salah satu dari bauran pemasaran ya. Jadi ada 8P, bahkan mungkin ada yang udah sampai 9P ya. Kita mungkin bahas yang 8P dulu ya. Mungkin ada yang pernah mendengar, ada produk, price, place, promotion. Nah, promotion itu adalah salah satunya dari bauran pemasaran. Ya. Jadi produk, price, place, promotion, people, ya, orangnya. Kemudian physical evidence, productivity, dan juga policy. Jadi 8 hal itu yang mempengaruhi, mempromosikan suatu atau yang mempengaruhi marketing, ya, pemasaran dalam suatu produk ataupun service. Oke, selalu pentingnya dari promosi ini tuh apa sih, Bu? Menurut saya sangat penting ya. Iya. Kalau kita tidak mempromosikan, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu, Jadi kalau betul. kayak Mbak Ara tidak memperkenalkan diri, tidak mempromosikan diri melalui media sosial ataupun website ataupun apapun juga, itu nggak ada orang tahu sama Mbak Ara. Begitu pula dengan Ayu Cornelia gitu kan. Kalau saya tidak menunjukkan kegiatan-kegiatan edukasi di Instagram saya sendiri @ayucornelia ataupun @cornelia&co
itu nggak ada orang tahu, ada orang gitu tahu, ya. betul. Jadi promosi itu sangat penting. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita mengemas promosi itu disesuaikan dengan soul dari sebuah produk ataupun service. Gitu. Oke, begitu ya Mas sahabat Sono Budoyo. Nah, sebelumnya untuk sahabat Sono Budoyo yang ingin bertanya atau memiliki ingin berkonsultasi bisa juga, yaitu silahkan langsung menuju di kolom komentar yang nantinya penanya terbaik akan mendapatkan merchandise langsung dari Museum Sono Budoyo, begitu. Oke, terkait dengan promosi ini, pada dasarnya memang akan mengenalkan kita dengan apa yang kita promosikan ya Bu Ayu ya. Nah, untuk selanjutnya nih, menurut Bu Ayu bagaimana nih cara terbaik untuk mempromosikan pameran Abinaya ini nih? Oke. Ketika kita mempromosikan pameran Abinaya, yaitu ada berbagai macam cara Mbak. Nah, di antaranya adalah jelas dengan sosial media ya. Jadi sahabat Sono Budoyo juga jadi tahu kalau oh ternyata ada sesuatu yang baru di Sono Budoyo nih gitu ya. Itu melalui sosial media kita ya. Di Sono Budoyo jangan lupa ada Facebook, ada TikTok, ada Instagram, ada Twitter, ada YouTube, semua ada gitu ya. Jadi mau yang mana nih ya? Nah, itu sosial media itu penting. Kemudian kita juga perlu berkaitan dengan media gitu ya. Jadi kalau di event hari pertama ketika opening itu diadakan semacam opening press conference seperti itu, kita sampaikan melalui media yang ada di lokal media. Kemudian juga bisa dengan influencer. Nah, yang namanya influencer itu sekarang tidak selalu yang followernya lebih dari 10.000. Betul gitu ya. sekali, Jadi 3.000 pun bisa menjadi micro influencer ya. Apalagi kalau sudah terverifikasi seperti itu. Berarti menurut Instagram yang bersangkutan itu memiliki value dalam menyampaikan berita kepada orang lain, kepada masyarakat gitu ya. Nah, jadi melalui 3 hal itu, sosial media, kemudian juga media konvensional, dan juga melalui influencer. Nah, selain itu juga fitur ads itu sebenarnya penting nggak sih Bu untuk strategi promosi ini tuh? Fitur ads itu kalau menurut saya penting ya. Kenapa? Karena kan kita berharap supaya pameran Abinaya ini dikunjungi oleh banyak orang. Nah, semakin banyak orang yang mengetahui, maka akan semakin menstimulan orang untuk pengen datang. Kayak apa sih pamerannya? Seperti itu. Nah, itu penting juga kalau sahabat Sono Budoyo memiliki produk ataupun service yang ingin dipromosikan. Nah, itu bisa melalui ads itu tadi. Iya, nah kemudian nih Bu Ayu, terkait dengan media yang digunakan, apa sih media yang paling efektif untuk menyampaikan nih info mengenai promosi pameran Abinaya sendiri itu? Ya, jadi yang bisa dilakukan sebetulnya bisa, kalau menurut saya media sosial itu memegang peranan sangat penting ya. Makanya di sini dituntut kreativitas, bagaimana kita memposting sebuah berita, baik itu foto, video, caption, itu juga berpengaruh gitu. Jadi nggak bisa ngawur cuma sembarang posting gitu, nggak bisa ya. Jadi harus terarah, konsepnya jelas dan lain sebagainya. Nah, itu dari berbagai macam media sosial nih, kira-kira yang paling ampuh ini untuk menarik audiens itu saat ini tuh apa sih Bu? Dari survei-survei apa sebelumnya? Jadi kalau menurut saya untuk di Indonesia saat ini itu ada Facebook, ada YouTube, WhatsApp, dan Instagram. Namun untuk di era yang baru-baru ini itu lebih ke Instagram, misalnya Reels ya. Kemudian juga bisa melalui TikTok ya, karena seperti yang kita ketahui sepertinya Plus 62 ini senang dengan TikTok, dengan hiburan-hiburan gitu ringan gitu ya. Kalau berat-berat nggak suka. Nggak suka, betul. Apalagi kalau udah lihat YouTube 30 menit, aduh. Udah capek ya gitu. Jadi memang periode waktunya pun juga perlu dipersingkat gitu. Jadi kalau menurut saya saat ini itu lebih ke Instagram, itu bisa pakai Reels ya, dan juga melalui TikTok juga video pendek ya. Nah, terkait dengan media yang ada nih sekarang Bu, strategi pemasaran digitalnya itu seperti apa sih yang dapat diterapkan untuk kita memperluas jangkauan promosi dari pameran Abinaya sendiri? Oke, kalau strategi promosi digital mungkin hampir sama seperti yang tadi ya. Karena kan kalau kita ini kita tidak sampai ke marketplace ya. Karena kan kita sebuah museum gitu ya. Kecuali kalau kita menjual produk gitu ya, kita bisa melalui Tokopedia, Shopee dan lain-lain. Tapi kan kalau Sono Budoyo enggak gitu ya. Jadi kita lebih kepada sosial media itu tadi. Kemudian kita juga bisa menerapkan advertisement gitu ya. Jadi kayak tadi kita memasang misalnya 50.000 gitu ya, supaya jangkauannya lebih luas seperti itu. Jadi
salah satunya adalah tadi melalui media sosial dan juga media konvensional. Oke, luar biasa. Nah, ya perlu diketahui juga bahwa pameran Abhinaya Karya ini juga merupakan salah satu nih kegiatan yang juga mendukung peringatan Hari Museum Internasional tahun ini yang bertema mengenai Museum Sustainability and Wellbeing. Jadi harapannya nih para pengunjung sahabat Sono Budoyo yang telah berkunjung ke pameran Abhinaya Karya ini juga dapat mendapatkan manfaat yang juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ini Bu Ayu, kegiatan pendukung seperti pameran ini apakah sudah berhasil membuat masyarakat semakin mengenal Museum Sono Budoyo? Karena seperti kita ketahui ya, pameran ini tidak terlepas dari Sono Budoyo karena koleksi-koleksinya, koleksinya sendiri adalah merupakan koleksi Sono Budoyo yang mungkin berada di tempat penyimpanan karena keterbatasan ruang tadi, begitu. Kira-kira, pertanyaannya adalah apakah kegiatan seperti ini tuh sudah berhasil mengenalkan pengunjung ke Museum Sono Budoyo juga, begitu? Sebetulnya kalau yang namanya museum sendiri kan memang secara informasi atau esensi itu kan edukasi ya, berikan edukasi kepada masyarakat seperti itu. Nah, saat ini alhamdulillah puji Tuhan untuk pengunjungnya sendiri sampai 16 Juli ya, kemarin 16 Juli itu hari Minggu ya, kemarin itu 11.468 itu, jadi banyak banget. Dan kami masih terus berharap semoga sahabat Sono Budoyo pun juga datang ke Museum Sono Budoyo karena kita masih sampai 28 Juli untuk pamerannya. 28 Juli gitu. Jadi banyak sekali yang bisa kita lakukan. Nah, yang mau saya sampaikan juga terkait dengan bagaimana memperluas jangkauan ya, tadi bisa melalui seperti ini ya, kegiatan live Instagram, kemudian juga konten website, ya kemudian juga press release, ya pembuatan foto, video dan lain sebagainya, itu tadi bisa kita lakukan seperti itu, Mbak. Ya, ini kemarin juga dari kemarin tuh lewat di FYP saya nih di TikTok nih tentang museum tentang Museum Sono Budoyo dan juga pameran Abhinaya, karena sekalian include ya ini tiket masuknya bisa ke pameran Abhinaya dan juga sekalian berkeliling ke Museum Sono Budoyo. Apalagi saat ini sudah instalasinya sudah cantik-cantik ya, bisa untuk foto, video dan lain sebagainya seperti itu. Nah, ya selanjutnya nih Bu Ayu mengenai apakah penyelenggaraan acara pendahuluan seperti tadi yang sudah disebutkan kayak opening ceremony atau serangkaian acara nih sebelum dibukanya pameran Abhinaya ini dapat meningkatkan efektivitas promosi? Ya, menurut saya bisa ya. Jadi memang ketika kita itu namanya event management ya, sahabat Sono Budoyo. Jadi ketika kita mau ngadain sebuah acara, itu kita perlu tahu event management yang baik seperti apa, gitu ya. Jadi kita perlu misalnya tujuannya apa dulu? Kenapa sih kok kita melakukan pameran Abhinaya gitu kan? Kita mau mengenang soal perjuangan perempuan, dan kebetulan di Sono Budoyo banyak koleksi tentang itu, gitu kan? Tujuannya dulu apa? Jadi kalau kita belajar komunikasi itu pasti tahu 5W1H. Nah, W yang pertama itu why-nya dulu kita harus tahu tuh, ya. Kemudian target audience kita siapa, gitu kan? Oh, target audience kita adalah masyarakat luas karena kemarin habis liburan ya, maka kemarin kita mempromosikan juga lewat media konvensional, sehingga kita perlu mengadakan press release, kita perlu mengundang media, kita membicarakan sudut pandang yang menarik, yang bermanfaat untuk media, seperti itu. Jadi memang penting kalau menurut saya sebuah event itu kita mengadakan semacam media relations terlebih dahulu. Oke, begitu ya. Jadi ini tidak hanya digunakan juga untuk di museum sepertinya, tapi juga di event-event lainnya juga seperti itu. Nah, selanjutnya nih Bu Ayu, mengenai bagaimana membuat pesan promosi yang menarik dan juga meyakinkan nih untuk pameran ini tuh seperti apa nih? Ya. Jadi setelah tadi kita juga belajar 5W1H ya, yang why, what, who, when, where, how. Nah, sekarang kita membuat yang menarik, itu jelas kalau kita bicara harus mencakup audio dan visual, gitu kan. Jadi tidak hanya suara saja, mungkin kayak kita podcast gitu bisa aja cuma suara, tapi orang jadi kurang menarik. Tapi karena ini kita ada di Candi Bentar, Museum Sono Budoyo gitu ya, itu membuat suasananya
kayak di Bali gitu ya, padahal ini di Museum Sono Budoyo gitu. Jadi itu akan membuat satu daya tarik tersendiri gitu. Jadi audiovisual itu sangat penting, sehingga kita perlu mengolah video yang menarik gitu ya, video yang bagus, dengan cara seperti yang tadi Mbak Ara sudah sampaikan, jangan lama-lama, maksimal 1 menit aja gitu ya, maksimal 1 menit dengan konsep yang menarik, tentunya juga kemampuan public speaking dari yang bersangkutan, seperti itu akan membuat sebuah konten itu lebih menarik, seperti itu. Oke, berarti dicari yang cara pertama itu cari yang menariknya dulu nih ya, baru unique selling point-nya apa gitu ya, unique selling point. Jadi saya selalu tanya kalau kita mau ngadain pameran itu keunikan selling point-nya apa, karya yang paling meng-highlight apa. Nah dari situ kita bisa mengangkat, kemudian yang lain itu mungkin kalau kita belajar penulisan rilis itu adalah kerucut piramida ya. Nah kita belajar dulu piramida terbalik dulu, jadi yang general dulu, kemudian bisa yang langsung mengerucut, atau yang atas dulu yang inti baru ke yang bawah gitu. Oke, bisa dibolak-balik ya Bu Ayu jadinya. Nah iya, ini terkait juga dengan promosi nih, masih dengan promosi, bagaimana nih caranya. Saat ini kan di Jogja banyak sekali pameran-pameran ya, di tengah baru-barunya pameran. Ini menurut Bu Ayu bagaimana kita bisa membawa pameran Abinaya yang merupakan pameran dari Museum Sono Budoyo ini ke tengah masyarakat, yang di tengah-tengahnya itu banyak sekali berseliweran pameran kayak gitu. Mengundang orang untuk datang ke sini ya? Iya, betul. Ya jelas tadi melalui sosial media, kemudian melalui experience yang tidak didapatkan di tempat lain. Mungkin pameran banyak, tetapi pameran yang di museum itu hanya di sini, gitu kan? Yang terekspos saat ini gitu ya. Jadi museum sendiri memang diciptakan sebagai tempat untuk kita belajar, ya, untuk kita lebih menghargai sejarah, lebih menghargai budaya seperti itu. Jadi kalau menurut saya secara marketing ya itu semakin unik semakin dicari orang, unik secara positif dan juga negatif. Gitu. Nah jadi, itu kita harus membuat sesuatu yang, tapi kalau museum ya harusnya yang positif ya, gitu, yang bercerita tentang kebaikan dan lain sebagainya. Oke, berarti memang kalau untuk membuat konten ini saya pernah dengar nih Bu Ayu, 3 detik pertama orang menonton itu adalah momen-momennya kita mendapatkan ketertarikan dari penonton tersebut. Itu tuh benar nggak sih Bu Ayu? Kalau teori secara akademik itu belum ada. Belum ada. Tapi kalau teori yang cuma orang ngomong expert di bidang ini tuh banyak. Kebetulan saya sekarang sedang melakukan penelitian akademis ya terkait dengan posting seperti itu tuh, memang saya lihat jurnal ilmiah itu masih sangat minim terkait dengan itu. Misalnya kayak foto Instagram harus gimana, terus kayak tadi yang 3 detik dan lain-lain, sebetulnya saya belum menemukan malah terus terang ya kalau yang akademik jurnal ya. Tapi kalau yang kayak pop gitu, terus tadi kayak Mbak Ara dengar dari siapa gitu ya, itu udah banyak. Tetapi yang terverifikasi secara data ilmiah itu belum ada gitu. Jadi saya sekarang on progress sedang mengerjakan itu. Nah nanti insya Allah kalau sudah ada hasilnya bisa saya share juga gitu loh, karena ternyata oh ini loh yang dibutuhkan tuh seperti ini gitu. Ya luar biasa ya, ternyata kebetulan sekali Bu Ayu sedang meneliti, nanti jadi ditunggu saja rilisnya, penelitiannya. Oke Bu Ayu, ini selanjutnya nih, bagaimana nih cara menerapkan strategi promosi yang berkesinambungan sebelum, selama, dan setelah pameran. Jadi kadang promosinya ada nih yang gencor di awal doang, terus nanti hilang, terus nanti di akhir mau selesai baru promosi lagi, kayak gitu. Oke, tadi saya juga menyinggung mengenai storytelling ya. Jadi memang kita itu perlu selalu menerapkan storytelling yang baik. Nah, storytelling itu bisa kita lakukan tadi melalui caption atau juga melalui video gitu ya. Nah, kalau ini tadi pertanyaannya adalah before, during, and after. Jelas kalau before kita harus bercerita misalnya H-3 ada yang seru nih di Sono Budoyo, H-2, H-1 jangan lupa ya. Besok kita tunggu di Sono Budoyo gitu ya. Itu untuk sebelum. Nah, ketika kejadian, ketika sudah jadi pembukaan, kemudian event, mungkin bisa lebih yang di sebuah museum itu lebih di-upgrade lagi misalnya, atau di semua tempat yang mengadakan pameran, cara menyapanya yang dari depan, cara menjelaskannya, kemudian experience yang didapatkan seperti apa gitu. Kebetulan dulu karena disertasi saya itu tentang marketing museum ya. Nah, salah satunya itu ada jurnal ilmiah yang menyampaikan terkait dengan multisensory effect gitu ya. Wah, jadi apa itu? Multisensory itu adalah
ketika kita datang ke suatu tempat, kemudian kita mencium, wah ini kita di museum nih, baunya misalnya apa ya, jahe gitu ya, atau rempah-rempah, atau jadi mengenang gitu ya. Jadi multisensory effect itu dampaknya itu luar biasa gitu. Nah itu yang mungkin bisa kita belajar untuk meningkatkan itu gitu ya. Jadi tadi penciuman, kemudian penglihatan juga ya, dari grooming, dari cara orang menyapa, berbicara dan lain-lain. Kemudian juga tadi sudah, kemudian apa tadi, mata udah, hidung udah, apa cara menyapa, kemudian lidah kalau ada welcome drink misalnya, gitu ya, kan ada tuh sekali. museum di Beberapa Jogja yang museum seperti itu ya, menerapkan welcome drink walaupun gelasnya cuma sauprit gitu, tapi itu adalah sebuah sesuatu yang membuat orang terkenang. Gitu. Iya, oh kemarin aku dapat welcome drink ini di museum tapi ini, jangan sirup seperti ya, itu. kalau bisa ya. Iya, karena sirup biasa aja ya, bisa ditemukan gitu. di toko-toko Jadi harus terdekat. ada sesuatu yang menarik gitu, misalnya kayak dari jahe, empon-empon kayak atau apa kayak gitu. Nah itu jadi tadi yang membuat orang menarik adalah before seperti apa, after, dan kemudian post-nya. Jadi Museum Sono Budoyo juga selalu menerapkan di acara-acara pameran sebelumnya untuk mengucapkan terima kasih kepada pengunjung yang datang pada pameran sebelumnya. Terima kasih telah mengunjungi pameran Museum Sono Budoyo yang berjumlah sekian puluh ribu orang misalnya gitu ya. Terima kasih atas sekian ribu orang yang sudah berkunjung, semoga bermanfaat dan lain sebagainya. Jadi memang yang namanya kegiatan pemasaran, marketing atau public relations itu tidak bisa dilakukan euforia gitu ya. Jadi cuma aku pengen nih, habis sudah gitu, enggak. Jadi harus terus gitu. Harus terus secara konsisten dan persisten, itu yang membuat orang akhirnya dia memiliki standar value yang tinggi seperti itu. Oke, jadi ternyata promosi ini tidak hanya juga melalui sosial media, tapi hal-hal kecil seperti tadi, contohnya dari hospitality museumnya, kemudian juga bagaimana apa perasaan yang terkenang saat berada di museum itu ternyata nantinya juga akan nantinya si pengunjung ini nih yang sudah berhasil, yang sudah berkunjung nih, nanti akan berbicara ke temannya, juga sharing, kemarin aku habis dari museum ini ternyata seperti ini, bagus pelayanannya seperti ini, dan nantinya secara tidak langsung juga akan membawa pengunjung lebih banyak lagi. Betul, ya Bu Ayu ya. Dan tadi saya sudah menyampaikan beberapa ilmiah ya, jurnal ilmiah itu. Satu lagi adalah orang itu tidak akan pernah ingat apa yang kita sampaikan, tapi orang akan ingat apa yang dia rasakan. Oke, gitu. Lebih mudah diterima karena gitu. ya. Nah makanya ketika kita belajar marketing, kita harus menciptakan sesuatu yang berkesan. Gitu. Jadi ketika Museum Sono Budoyo ini sudah menerapkan misalnya tadi welcome-nya seperti apa gitu ya, kemudian ketika pulang seperti apa gitu, orang akan terkesan dengan itu gitu. Contoh, tadi saya sebelum datang ke Sono Budoyo, saya jadi pembicara di sebuah hotel. Nah hotel itu ada kunjungan, ada acara sebuah grup gitu ya, dan itu ditulis gede banget di lobbynya gitu ya, selamat datang, lah itu digital ya, bukan pakai kertas spanduk gitu. Dan buat saya yang wow, itu saya sebagai, karena saya juga orang hotel juga dulu ya, itu saya merasa wah ini luar biasa, ini membuat orang jadi merasa terkesan, walaupun perusahaannya nggak besar gitu, perusahaannya kecil, tapi itu ditulis di belakang customer service-nya gitu ya, selamat datang Sugeng Rawuh kepada ini gitu. Jadi itu sesuatu yang membuat orang terkesan, dan dia akan bercerita kepada orang lain. Itu ke Sono Budoyo aja, di sana keren loh, kita bisa foto di A, B, C, kita bisa lihat ini, bisa lihat itu, dan lain sebagainya. Oke, seperti itu. Nah, ini ternyata sudah ada pertanyaan dari teman-teman di live Instagram nih Bu Ayu. Ini dari Prima Dana Barus. Menurut Ibu, apakah dengan adanya giveaway, misalnya membuat konten saat berkunjung, dapat meningkatkan promosi yang signifikan untuk suatu event? Ya. Kalau signifikan sih saya nggak bisa janjiin ya, tetapi menarik iya Mbak gitu ya. Jadi ya kayak kita sendiri lah gitu, terutama mungkin Mbak Prima sendiri mungkin mahasiswi atau apa ya gitu, misalnya nanti kalau datang ada giveaway menarik, cantik, dan mesti mau lah ya gitu ya. Jadi ada sesuatu yang menarik. Tapi kalau signifikan itu saya belum ada hasil yang pasti untuk itu ya, tetapi paling tidak membuat orang tertarik iya gitu. Nah giveaway itu bisa macam-macam, bisa berupa hadiah, bisa berupa cash money ya, bisa berupa sesuatu yang membuat orang itu, sekarang kan ada GoPay, OVO dan lain-lain. Kemudian juga ada juga yang memberikan giveaway berupa tiket gratis begitu, atau
gitu ya mungkin maksudnya. Jadi tidak terlalu signifikan ya Bu untuk terkait dengan saya nggak ininya. bisa mengiyakan itu karena saya kembali lagi sesuatu itu bisa dikatakan betul kalau sudah ada jurnal ilmiah yang memverifikasi itu. Gitu. Jadi kalau masih berdasarkan opini ini, ya kita bisa bilang iya, tapi untuk 100% itu belum bisa gitu. Oke, itu dari salah satu penanya ya. Itu mungkin bisa jadi topik skripsi sahabat Sora Budaya ya yang mau lagi penelitian itu kayaknya menarik loh. Apakah giveaway itu berpengaruh terhadap ketertarikan seorang? Nah itu penting itu. Ya. Untung belum saya teliti, ntar keduluan saya loh. Nah ya, untuk sahabat Sora Budaya yang ingin bertanya langsung kepada Bu Ayu nih, saya ulangi lagi bisa bertanya karena nantinya penanya terbaik juga akan mendapatkan merchandise. Ini berhubungan dengan giveaway tadi ya. Karena juga bisa menarik juga ya ternyata ya ini. Siapa tahu nih sudah ikut ini karena wah saya tertarik karena giveaway-nya. Gitu. Bisa saja, tapi tidak tahu ya. Oke, pertanyaan kedua nih. Kapan dan dalam kondisi seperti apa yang mengharuskan kita mengganti strategi promosi nih Bu Ayu? Nah, yang penting itu sudah dilakukan secara konsisten dan persisten ya. Jadi kayak, tapi kalau cuma baru seminggu gitu ya nggak bisa memang gitu ya. Jadi menurut saya mungkin sebulan itu sudah cukup terlihat apakah strategi ini tepat atau tidak gitu ya. Misalnya kayak, misalnya saya pernah menjadi konsultan sebuah brand gitu ya untuk tim kami. Nah itu kan kita selalu meeting, setiap minggu sekali kita ngecek kegiatan PR marketing yang dilakukan tuh sudah bagus belum, sudah jalan belum, penjualannya gimana, ada dampaknya atau tidak. Ternyata kok nggak ada lah, berarti strateginya harus diganti gitu. Kalau kaitannya dengan museum adalah gimana kunjungannya, kemudian brand image di sosial media seperti apa, orang yang like, love seperti apa gitu kan. Walaupun memang itu memang tidak bisa dipaksakan gitu kan, like and love itu nggak bisa dipaksakan. Kalau orang senang ya dia akan love, kalau enggak ya wes gitu. Nah makanya kita harus buat sesuatu yang semenarik mungkin gitu kan. Nah kembali ke sini tadi, sorry pertanyaannya apa? Kapan dan dalam kondisi seperti apa? Jadi kondisinya adalah ketika tidak ada progres, Mbak atau Mas yang tanya. Tidak ada namanya. Enggak ada namanya ya. Ketika tidak ada progres, baik itu sebuah produk ataupun service, nah makanya perlu ada pembaharuan. Ya, kalau menurut saya 1 bulan itu waktu yang cukup tepat untuk kita mengevaluasi ya. Kemudian kalau ternyata nih 1 bulan bagus, 2 bulan bagus, kok bulan ketiga rendah turun, naikin lagi terus gitu. Jadi kalau kita bekerja di sales marketing ataupun kita bergerak di bidang marketing itu harus secara berkala kita monitor terus penjualan dampaknya seperti apa gitu ya. Dan memang penjualan itu kan tidak selalu menjual produk ya, kayak service juga gitu. Kayak misalnya saya sebagai trainer gitu ya, sebagai konsultan, seberapa puas sih klien saya gitu ya. Kita perlu melihat itu. Nah, kita perlu evaluasi. Oh, ternyata kesalahannya ada pada tim ABCD, FG. Nah, itu jangan diulang lagi seperti itu. Jadi, kita belajar selalu untuk menerima feedback dari audiens gitu ya. Oh ya, terkait dengan masih dalam bagaimana dan kapan waktunya kita mengganti strategi promosi nih Bu Ayu. Mungkin ada beberapa ataupun terkadang kita itu sebagai tim media sosial atau tim konten itu bingung nih stuck dengan konten kita. Kayak contohnya kemarin udah ngontenin tentang ini nih, promosi tentang koleksi A nih, kemarin juga udah koleksi yang ini nih. Kira-kira konten seperti apa sih yang bisa menjadi gebrakan ataupun suatu yang menarik ketika orang-orang itu sudah jenuh dengan konten-konten yang berupa seperti koleksi museum, apalagi kan museum atau pameran itu sangat identik dengan koleksi yang dipamerkan begitu. Nah memang kalau museum kan memang ada pakemnya ya, ada pakem. Maksudnya walaupun kita sekarang sudah beralih kekinian gitu ya, tapi kita tetap ada pakem-pakem yang kita perlu hormati, kita perlu respect gitu ya. Nah, kalau menurut saya adalah membawa ke isu-isu yang sedang tren saat ini. Contoh kemarin kayak misalnya untuk Instagram saya sendiri, di beberapa hari setelah thread keluar, ya thread itu yang punya Twitter, Instagram, itu saya mengupload tentang thread gitu ya di Instagram saya. Tapi saya nggak bilang yang ini loh threadku nomor sekian follow gitu, enggak gitu ya. Saya soft selling banget gitu. Saya bilang bahwa tips dari saya ya, kalau
Reels Instagram tuh mungkin foto video gitu ya, video yang bagus. Nah kemudian thread itu lebih ke yang kayak tips-tips gitu ya, misalnya kayak do and don'ts di Sono Budoyo gitu ya, nggak boleh nyoret-nyoret dan lain-lain gitu ya. Jadi kita memang harus kreatif dan juga mencari tren yang saat ini sedang apa. Tapi yang perlu diingat adalah ketika kita bersosial media tidak boleh menyenggol suku, ras, agama. Ya, Sarah itu sekali. No, big no. Ya, jadi tidak boleh untuk menjelek-jelekan. Kalau nggak suka dia diam aja gitu ya, karena itu akan berdampak terhadap brand kita. Jadi mungkin yang lagi tren juga saat ini, ketika kita punya brand atau promosi, kita nggak boleh menjelekkan brand lain atau museum lain ya, kalau dalam konteksnya museum gitu ya. Oh, museum sini bagus, lebih bagus dari ini, gedungnya luas, ini. Iya sih bener, gedungnya luas, tapi ya memang disampaikan gedungnya luas saja, tidak perlu menyebutkan museum lain. Begitu ya. Nah, terkait dengan tadi yang disebutkan Bu Ayu nih, terkait dengan soft selling tadi nih, kan juga ada soft selling dan juga hard selling. Nah, mungkin bisa dibantu dijelaskan terkait dengan soft selling itu yang seperti apa nih yang bisa diterapkan di museum begitu? Ya, jadi kalau soft selling itu lebih ke edukasi ya Mbak. Jadi kayak misalnya Candi Bentar gitu kan. Kalau hard selling mungkin fotolah di sini. Ya, perintah gitu, banget ya. Gitu. Nah, kalau soft selling lebih kepada kalian kemarin liburan nggak sempat ke Bali ya, di sini bisa loh foto-foto sambil di Candi Bentar kayak merasa di Bali gitu kan, itu juga bisa juga gitu. Jadi soft selling itu adalah membuat orang itu tertarik untuk berkunjung ke museum tanpa harus dipaksa. Gitu. Jadi kita bercerita tentang ini tuh rumah Bali itu kayak apa sih, artinya apa gitu dan lain sebagainya. Oke, itu terkait dengan soft selling dan hard selling ya teman-teman. Nah, ini juga ada pertanyaan lagi nih Kak Bayu. Nah, jadi Museum Sono Budoyo ini sudah memiliki sahabat setia sebanyak 32.500 followers. Nah, tapi saat kegiatan pameran ini Sono Budoyo juga mengundang media dan juga influencer untuk turut merasakan dan menceritakan. Nah, menurut Ibu nih, apakah kerjasama seperti ini tetap perlu dilakukan dan bagaimana tipsnya untuk bekerja sama dengan media dan juga influencer? Karena seperti yang disebutkan tadi, influencer sekarang banyak sekali ya jenisnya, baik dari education influencer ataupun beauty dan juga mungkin bisnis influencer juga. Kalau menurut saya menjalin hubungan baik dengan siapapun itu perlu kita lakukan gitu ya. Itu nggak ada salahnya untuk kita selalu melakukan itu. Namun kita perlu sesuaikan juga dengan soul dari Sono Budoyo sendiri gitu ya. Kalau mau cari influencer, ya influencer yang suka dengan budaya dan sejarah gitu kan. Nggak mungkin yang mempromosikan lipstick gitu kan. Ya bisa sih, tapi jauh banget gitu ya. Banget ya menghubungkannya. Paksa banget gitu. Dan kalau memang dia suka lipstick nggak apa-apa, tapi dia juga suka dengan budaya dan sejarah gitu kan. Itu akan lebih memperkuat personal brand si influencer dan influencer Museum Sono Budoyo-nya sendiri untuk dia lebih terangkat seperti itu. Jadi kalau ditanya apakah itu penting, sangat penting. Nah, sekarang bagaimana kita menjaga hubungan baik gitu. Iya, jadi dengan influencer, dengan media gitu kan. Jadi tadi ketika kita menghubungi media itu tidak hanya yang penting aja kita ada press conference, kita ngundang itu enggak, tapi seharusnya kita juga berkomunikasi, dan itu menjadi PR kita. Sebetulnya saya jadi ingat deh ya, untuk tim Sono Budoyo kita juga harus mengundang media untuk gathering ya, kita ajak mereka jalan-jalan kemana kek, main-main apa kek gitu ya, itu untuk membuat attachment seperti itu. Oke, begitu. Nah, tadi terkait dengan juga influencer yang di bidang lipstick, kalau dia seumpama nggak suka sejarah mungkin belum bisa, tapi kemungkinan dia juga bisa masuk nih sebagai promotor, salah satu promotor pameran Abinaya ini. Karena kan pameran Abinaya ini membicarakan mengenai Kamala Padma, yaitu tentang perempuan nih, tentang ibu dan perempuan, dan di sana juga ada beberapa koleksi. Kemarin saya juga nengok, itu mungkin ada tempat kosmetik. Di zaman dulu di zaman dulu ternyata juga ada tempat kosmetik yang bentuknya itu seperti keramik, dan itu lucu sekali loh. Dan yang sekarang tuh kosmetik kan semuanya sudah macam-macam, setiap bulan itu selalu keluar yang terbaru kayak gitu. Dan ternyata zaman dahulu juga ada kosmetik gitu loh ya. Nah, terkait ini nih Bu Ayu,
di sini tuh bagaimana sih cara membangun loyalitas untuk pelanggan ataupun audiens museum. Jadi bukan sekedar dia masuk satu kali terus udah, tapi mungkin nanti bisa berkelanjutan. Dia mungkin masuk lagi kapan membawa teman-teman yang lainnya, ataupun juga ikut dalam mempromosikan ketika dari Museum Sono Budoyo ini juga memiliki acara-acara atau event-event tertentu begitu. Nah, menurut saya kayak tadi ya kita punya Kamala Padma ini ya, Binaya, menurut saya itu adalah pameran yang sangat menarik untuk para perempuan-perempuan gitu loh, supaya belajar atau pengen tahu kayak apa sih dulu perjuangan perempuan yang dilakukan di zaman itu ya, dalam dia membesarkan anak, dalam dia mengatur emosi, dalam dia terus berkarya. Seperti itu tuh menurut saya sangat menginspirasi gitu. Jadi untuk Anda sahabat Sono Budoyo yang belum sempat ke pameran, silakan, kita masih menunggu sampai 28 Juli karena di situ banyak sekali informasi terkait dengan semangat perempuan gitu ya. Betul. Dari koleksi museum yang ada gitu ya. Jadi belajar kayak apa sih yang perlu dilakukan dan lain sebagainya. Seperti itu, Mbak. Iya, dan juga yang unik lagi dari pameran Abinaya Karya ini adalah dengan penataannya yang sungguh cantik ya. Walaupun memang suasananya gelap-gelap, tapi ternyata itu menjadi kalau anak muda sekarang bilang itu estetik gitu, buat foto-foto, video kayak gitu. Jadi mungkin teman-teman yang belum ke pameran Abinaya Karya bisa juga cek melalui Instagram ataupun TikTok Museum Sono Budoyo, karena di situ sudah terekam dan juga sudah kami dokumentasikan beberapa spot menarik dan juga beberapa koleksi yang dipamerkan di pameran Abinaya Karya. Seperti itu ya Bu Ayu. Nah, terkait dengan membangun loyalitas pelanggan nih, itu seperti apa sih sebaiknya dilakukan? Kalau terkait dengan loyalitas, memang sebaiknya kita perlu semacam kayak data bank gitu ya. Jadi kayak orang yang datang ke museum tuh siapa aja, dari mana gitu ya. Kemudian kita juga perlu untuk selalu menjalin komunikasi dengan mereka. Nah tadi misalnya kayak tadi saya adakan, saya usulkan yuk kita ngadain gathering dengan media tanpa harus meliput gitu loh. Pokoknya kita cuma fun aja. Karena orang akan memiliki ikatan yang kuat, engagement yang kuat kalau dia merasa nyaman dengan orang tersebut gitu. Nah itu perlu kita lakukan tadi dengan media, kemudian juga dengan komunitas-komunitas gitu. Kita perlu mengundang misalnya perempuan berkebaya atau perempuan berbudaya atau apalah banyak gitu ya, itu kita bisa sinergi dengan mereka. Bahkan ada juga teman saya tuh yang musik angklung kek, gamelan kek apa, nah itu bisa untuk kita ajak kerjasama untuk membuat mereka loyal. Adalah tadi selalu melibatkan mereka di dalam acara-acara Sono Budoyo, walaupun mungkin tidak semua ya, tapi juga mungkin kita bisa mengundang satu dari sekian, kita undang ketika kita ada acara dan lain sebagainya gitu. Oke, nah ini Bu Ayu, terkait dengan promosi museum dan juga kegiatan pameran Abinaya Karya ini, pasti selalu akan ada yang namanya struggling atau kesulitan. Nah itu biasanya apa sih kesulitan-kesulitan dari tim promosi atau media dalam mempromosikan kegiatan-kegiatan seperti ini, dan kemudian bagaimana cara untuk mengatasi hal tersebut kayak gitu? Kalau menurut saya untuk kita bekerja di sosial media itu kan harus selalu ada inovasi ya, kemudian juga harus update dan lain-lain. Kalau saya bilang seorang public relation itu tidak ada kata sulit ya. Tantangan ada, tantangannya banyak ya. Gitu ya. Jadi podo wae gitu ya. Cuma bagaimana memperhalus gitu, memperhalus katanya. Jadi semacam seperti misalnya ada influencer besar Indonesia yang dia datang tiba-tiba gitu ya, tapi dia tidak memberitahu. Nah ke pihak museum itu kan berarti kita nggak prepare gitu kan, kita nggak prepare, nah itu juga miss di situ gitu ya. Kemudian yang bersangkutan tidak men-tag ke Sono Budoyo misalnya, tapi dia sebetulnya ke sini gitu, itu juga salah satu hal yang kita sayangkan gitu. Tapi kan kita juga tidak bisa memberi story informasi, hai para selebriti silakan kalau mau datang bilang ke kita gitu kan, dan juga tag kita gitu ya. kayak jadi jatuhnya nanti hard selling lagi gitu. Tapi kalau sebetulnya menghimbau itu boleh gitu ya, karena kan tidak semua orang mau juga untuk diketahui dia di mana, terutama artis ya gitu. Jadi kalau saya bilang sih bukan sulit ya, cuma kayak tantangan di mana sebetulnya yang mempublish kegiatan di Sono Budoyo itu udah banyak banget gitu loh, tapi yang menginformasikan tidak semuanya mau. Betul sekali. Karena apa ya? Karena memang kita tidak punya, atau mereka belum memiliki hubungan baik dengan kita gitu.
Begitu. Oke Bu Ayu. Di sini juga ada pertanyaan lagi nih dari Axel Latif. Apakah penurunan jumlah pengunjung selalu berkaitan dengan promosi atau ada faktor kuat yang lain yang mempengaruhi penurunan pengunjung ini? Penurunan pengunjung itu memang tidak selalu sejalan dengan promosi ya. Kadang juga ada yang promosinya udah gencar luar biasa tapi orang-orang teko itu juga ada gitu ya. Nah, yang perlu kita evaluasi adalah apakah programnya sudah menarik belum. Nah, kita perlu mengadakan semacam short survey, walaupun memang hanya sekian persen dari total orang yang datang, tapi kita perlu tanya, menurutmu gimana Museum Sono Budoyo? Dan kita sudah melakukan itu gitu ya. Sosial media seperti apa, kunjungannya seperti apa yang diharapkan dan lain-lain. Kalau mengenai kunjungan menurun tuh ada beberapa hal, misalnya kayak ternyata sekarang ada certain amount yang harus dibayarkan misalnya gitu ya. Kalau mahasiswa kan mungkin juga mikir ya, saya pernah jadi mahasiswa juga gitu kan, dan itu juga mikir gitu. Tetapi kalau itu memang kita kuat banget dari sisi edukasi, kita kuat banget dari sisi worth it kok, daripada kalian cuma misalnya mohon maaf rokok gitu ya misalnya, mending ke museum aja gitu, atau daripada kalian cuma nongkrong nggak jelas di kafe gitu ya, coba ke Sono Budoyo aja, banyak loh hal yang bisa dipelajari seperti itu. Jadi penurunan itu macam-macamnya. Kalau promosinya memang sudah gencar, ternyata orang belum mau datang, ya itu ada beberapa faktor tadi, misalnya dari sisi biaya, kemudian kalau orang Indonesia yang saya perhatikan itu, terutama orang Jogja karena saya tinggal di Jogja ya, itu public figure oriented gitu ya. Jadi kayak misalnya ada artis siapa gitu lah, itu mesti banyak banget gitu ya, kayak ya kita sebut saja sekarang yang sedang terjadi di salah satu candi gitu ya, itu kan nggak usah dia jualan, nggak usah repot-repot orang beli gitu, karena list yang perform itu banyak sekali gitu, dan mereka mau aja nonton di lapangan dan sebagainya, karena ada itu tadi public figure oriented itu. Jadi kita membuat orang akhirnya dia tertarik untuk berkunjung. Jadi kalau dari sudut pandang media, ya sebuah news itu akan berarti ketika ada public figure, satu, dua, dia memiliki value, news value gitu. Jadi misalnya kayak kita mengadakan acara Kamala Padma ini, di balik itu apa? Ternyata adalah kepedulian terhadap perempuan. Ternyata adalah ibu itu adalah motor dari sebuah keluarga. Ya, kalau nggak ada ibu, mohon maaf kalau saya balik, misalnya ibu itu yang memiliki motor dalam perkembangan sebuah keluarga. Jadi sebagai ibu kita dituntut untuk menjadi orang yang ceria, yang bisa memanage semua dengan baik, yang memberdayakan dan sebagainya. Nah, itu semua bisa didapatkan di pameran Kamala Padma Abhinaya gitu. Wah, luar biasa sekali ya ternyata ya memang. Nah, terkait dengan ini tadi Bu Ayu, terkait dengan kuesioner yang tadinya disebar kepada para pengunjung untuk kita ketahui apa sebenarnya ini yang kurang, itu kira-kira kapan kita bisa melakukan hal tersebut kayak gitu? Kalau kapan, sebetulnya bisa kapan saja. Namun saya tetap menganjurkan kalau itu misalnya online ya, itu bisa kan kita bisa ngirim dulu, kemudian nanti mereka bisa ngumpulin, terserah. Nah, kita bisa, kalau sekarang kan zaman sekarang udah nggak lagi pakai kertas titip gitu kan, udah enggak gitu kan, jadi lebih ke yang Google Form, kemudian melalui Instagram Story dan lain sebagainya. Kalau kapan waktunya kita sesuaikan aja kan. Kalau di Instagram bisnis itu terdeteksi jam yang paling sering nonton Instagram itu kapan? Gitu. Atau mereka sukanya seperti apa, seperti itu gitu. Sama juga terkait ini, kalau contohnya nih di pameran Abhinaya Karya ini kan 2 bulan, hanya dari 6 Juni lalu sampai 28 nanti. Kira-kira ini waktu yang paling tepat untuk kita melakukan evaluasi ini tuh kepada para pengunjung itu saat kapan nih Bu Ayu? Kalau evaluasi sepertinya tidak kepada pengunjung, tapi kepada kita sendiri ya, kepada manajemen ya gitu. Jadi kepada manajemen dan kepada stakeholders gitu. Kira-kira ini bagus nggak dan lain sebagainya, itu ya kemarin Juli awal itu ya, jadi sebulan sekali itu kita sudah, dan kita sudah mengadakan itu juga gitu ya, kita sudah mengevaluasi. Nah, kita juga mengharapkan juga input dari sahabat Sono Budoyo ya, yang sudah datang ke museum. Silakan ke museum dan ke pameran, silakan Anda bisa memberikan masukan dan juga harapan pengen pameran tentang apa sih gitu ya, supaya siapa tahu bisa diakomodir oleh manajemen gitu.
Nah, juga ini terkait dengan bagaimana strategi pemasaran itu bisa dikatakan berhasil nih Bu Ayu. Ya, strategi pemasaran dikatakan berhasil ketika menghasilkan return on investment yang diharapkan ya. Jadi return on investment itu tidak selalu dalam bentuk biaya, tapi juga bisa brand awareness, gitu kan. Jadi kayak misalnya kayak saya sendiri gitu kan, saya tuh ya artis ya bukan gitu ya, suruh nari TikTok ya wagu gitu ya. Jadi saya tuh biasa banget, tapi alhamdulillah puji Tuhan ternyata saya bisa centang biru. Gitu. Berarti itu mendukung hipotesa saya bahwa yang namanya pemasaran itu ketika kita laksanakan secara konsisten dan persisten, orang di luar sana yang memiliki value itu melihat bahwa oh ini orang ini memang nggak main-main, dia memang bagus di situ. Ya, ada teman saya juga fotografer, dia cuma 3.000 dia juga centang biru juga. Gitu. Jadi Instagram apalagi itu kan international company dan dia nggak bisa mau dibayar berapa puluh juta juga nggak bisa, kan? Gitu. Jadi dia akan melihat bahwa kamu memang punya value di situ. Sehingga kalau kembali ke pertanyaan Mbak adalah keberhasilan sebuah program pemasaran itu tidak selalu berupa uang, tetapi bisa berupa brand awareness. Ya, semakin banyak orang yang respect, semakin banyak orang yang peduli terhadap brand kita, maka kita nggak boleh jumawa istilahnya gitu ya, nggak boleh untuk terlena. Yuk kita upgrade terus, upgrade lagi, ya. Tetap kita harus belajar, upgrade. misalnya kayak mungkin dalam waktu dekat insya Allah misalnya Sono Budoyo kemana belajar, atau ada museum dari luar yang kesini. Kayak kemarin saya juga bersyukur Mbak, awal tahun itu saya sempat conference ke Thailand ya, ke Thailand itu terkait dengan Sono Budoyo. Nah, waktu itu saya belajar, ternyata museum di Thailand ternyata sama aja kok sama Jogja, malah Jogja lebih bagus, Sono Budoyo jauh lebih bagus ya. Saya melihat tuh luar biasa. Tapi yang kita belajar misalnya customer service-nya gitu ya. Misalnya apalagi ya? Goodie bag gitu ya, walaupun itu akan ada budget juga. Tapi saya sebagai seorang marketing entusias, saya melihat Sono Budoyo sudah luar biasa gitu ya. Salut untuk perjuangan dan perubahan Sono Budoyo. Dulu kan saya waktu ngambil doktor itu 2014 sampai 2018 itu Sono Budoyo itu followernya baru 300. Mungkin tonggone dewe. Iya, masih gitu seputar ya, keliling museum manajemen gitu ya. Dan itu langsung naik cepet banget. Dan kita bersyukur banget, puji Tuhan alhamdulillah tahun kemarin itu centang biru kan Sono Budoyo. Itu juga dilihat bahwa oh ternyata museum ini tuh konsisten gitu. Jadi keberhasilan program pemasaran akan mendatangkan return on investment, dan itu tidak selalu berupa uang, tapi bisa berupa brand awareness, yang brand awareness itu akan menuju ke financial in return, tapi nggak tahu kapan, karena kalau kita belajar sales marketing itu 2 semester sendiri gitu ya. Jadinya lebih ke jangka panjang ya kalau nanti itunya. Indirect selling, Mbak. Jadi yang namanya marketing itu indirect, tidak langsung. Tidak langsung. Tapi nanti pasti akan berdampak suatu saat nanti ya. Oke, ini pertanyaan selanjutnya nih Bu Ayu. Mengenai apakah ada taktik khusus yang dapat diterapkan dalam promosi pameran? Taktik sebetulnya kita sekarang sudah melakukan itu semua Mbak ya, untuk pameran ya. Kita sudah melalui sosial media, semua channel gitu ya. Sosial media, media konvensional apapun. Hanya mungkin kita perlu lebih menggencarkan misalnya lewat mulut MLM gitu ya, lebih direct ya, gitu ya, gitu misalnya kayak Kak, kalau datang ke museum habis ke pameran gimana kesan-kesannya, gini-gini. Oke, jangan lupa kalau misalnya kayak sekarang lah, misalnya kita naik Gojek, Gokar, kan mereka berharap bintang 5 gitu loh. Nah, kita juga, kita berharap bahwa kita mendapatkan bintang 5 dan dia akan bercerita kepada orang lain. Bahkan ada, saya lupa ya, aplikasi apa itu bisa Pinhome kalau nggak salah, saya lupa, itu akan terdeteksi bahwa orang itu misalnya dapat bintang 5, misalnya Iqmal dapat bintang 5, itu kelihatan di situ alasannya apa, gitu. Jadi dari orangnya misalnya ramah, orangnya cepat, responsif dan lain sebagainya, gitu. Jadi kita juga pengen tahu supaya keberhasilan event itu adalah dari orang yang datang, gitu, supaya dia merasa nyaman dan dia bercerita pada orang lain, seperti itu. Oke, nih selanjutnya Bu Ayu nih. Bu Ayu nih kan sebagai seorang perempuan dan juga ibu,
apakah ada tantangan yang dihadapi nih, mengingat orang yang bekerja di bidang PR dan juga marketing pasti banyak waktu nih yang akan terkuras atau diluangkan untuk pekerjaan, dan juga kadang mungkin ada waktu-waktu yang harus disisihkan untuk keluarga dan juga untuk pekerjaan, seperti itu. Sekali lagi saya menyebut ini bukan kesulitan ya Mbak ya, tapi ini sebuah tantangan. Di mana yang namanya seorang ibu atau seorang perempuan itu adalah motor keluarga gitu ya. Jadi kayak kalau perusahaan itu motornya tuh sales marketing, dia yang akan revenue generating gitu. Nah kalau kita sebagai ibu, sebagai perempuan itu kita yang menggerakkan anak-anak, suami dan keluarga dan lain sebagainya. Sehingga menurut saya tergantung dari kembali ke hati nurani masing-masing ya. Kalau saya kebetulan memilih untuk bekerja gitu. Tapi ada juga yang memang memilih untuk di rumah, itu juga nggak apa-apa. Itu adalah pilihan ya, pilihan dari setiap perempuan. Namun kalau saya boleh menganjurkan, tetaplah memiliki unique selling point masing-masing. Misalnya di rumah dia adalah seorang penjahit, dia adalah seorang yang beribadah taat gitu ya, pengajian ke gereja atau ke pura dan lain sebagainya begitu. Jadi kita sebagai perempuan itu harus memiliki saya bilang self esteem ya, self esteem di mana orang di masyarakat itu akan hormat siap 86 kalau ketemu kita gitu ya. Jadi nggak diremehkan, alah perempuan apa sih gitu, enggak, tapi ada sesuatu yang membuat orang itu hormat kepada kita gitu. Nah, sebagai seorang ibu dan perempuan adalah kita harus bisa menyelaraskan semuanya. Saya biasakan setiap pagi sebelum saya beranjak dari tempat tidur itu saya meditasi ya, saya tenang, saya berdoa, saya afirmasi diri bahwa today is gonna be okay, hari ini akan baik-baik saja. List saya kerjaannya banyak banget, habis ini saya harus pindah lagi ke suatu lokasi. Dan itu saya harus lakukan dengan sukacita gitu, karena kalau kita mau bekerja ya resikonya itu gitu kan. Kalau nggak mau kerja ya udah di rumah aja gitu, tapi ada risiko lain juga. Mbak Ara nggak bisa beli bedak sendiri, iya gitu betul kan? Nggak bisa beli lipstick sendiri gitu. Oke, baiklah Bu Ayu, luar biasa sekali ya. Ini ternyata sosok perempuan dan juga sosok Bu Ayu yang juga sebagai PR dan juga pemilik dari marketing agensi juga. Nah ini dengan berbagai macam tantangannya. Mungkin di diskusi kemarin kita mengangkat sosok ibu yang lain, sekarang ibu yang sosialita ya kita sebutnya ya. Enggak deh, kayaknya saya nggak layak jadi sosialita. Hanya itu saya nggak pernah ikut sosialita. Oke, baiklah, berarti ibu yang berpengaruh gitu ya. Mungkin wanita karir. Wanita karir lebihnya. Wanita karir ya. Walaupun memang kalau saya membranding diri saya itu saya adalah seorang praktisi dan akademisi sekaligus di bidang PR dan marketing. Nah itu juga alhamdulillah puji Tuhan yang mempositioningkan saya lebih mengerucut gitu loh, karena teman-teman yang praktisi di PR banyak banget, tapi yang praktisi dua-duanya itu bisa dihitung dengan jari. Dan di Jogja ini kebetulan saya sendiri gitu. Jadi ya, supaya teman-teman itu memiliki potensi untuk lebih berkembang, so you have to be different gitu, you have to be unique. Anda harus unik dengan cara yang positif ya gitu, dengan kompetensi masing-masing. Begitu Mbak Ara. Oke, mungkin satu pesan atau buat anak-anak muda, terutama untuk perempuan-perempuan muda yang nantinya juga akan menjadi ibu di masa depan, itu apa nih dari Bu Ayu? Yang jelas banyak sekali yang perlu kita pelajari untuk menjadi seorang ibu yang baik ya. Walaupun saya sendiri juga tidak 100% baik gitu ya, tapi mari kita berusaha menjadi the best version of ourselves, menjadi versi terbaik untuk diri kita sendiri. Nah kebetulan ada pameran Abhinaya Kamala Padma yang sampai 28 Juli masih berlangsung. Silakan datang ke Museum Sonobudoyo dan Anda bisa ngecek segala status apa yang terjadi dengan museum itu di Instagram @sonabudoyo, seperti yang saat ini Anda sedang ikuti ya. Banyak sekali yang bisa dipelajari untuk menjadi seorang ibu yang seperti apa. Walaupun kita bekerjanya mungkin waktu itu kan kalau nggak salah pernah ada juga security ya. Iya, security betul. dan lain-lain itu adalah profesi yang perlu kita hargai. Saya sangat salut dengan teman-teman security perempuan, driver perempuan ya. Itu banyak sekali pejuang-pejuang keluarga di sana yang luar biasa. Dan di pameran Abhinaya Padma Kamala ini banyak banget yang bisa dipelajari, banyak yang bisa dipetik, dan jangan dilewatkan sampai 28 Juli.
Iya, terima kasih Bu Ayu. Ternyata ini tidak terasa bincang-bincang sore hari ini sudah mendekati waktu selesai. Sudah tidak terasa ya, masih cerah tapi ternyata waktu kita sangat terbatas, sahabat Sono Budoyo. Nah, kami ingatkan sekali lagi, monggo silahkan berkunjung ke pameran Abinaya Karya tahun 2023 yang bertajuk Kamala Padma. Yang menceritakan mengenai sosok ibu dengan tema laga dalam hening, pijar dalam petang, begitu ya. Dan juga ini salah satu merupakan kegiatan yang juga mendukung dari tema Hari Museum Internasional tahun ini, yakni Museum Keberlanjutan atau Kesejahteraan, kalau bahasa Inggrisnya Museum Sustainability and Wellbeing. Nah, jadi mungkin saya menambahkan sedikit Mbak terkait dengan museum itu ya, di mana boleh. Karena sustainability itu bisa survive gitu ya. Nah, Sono Budoyo sebagai salah satu museum sangat peduli dan bertanggung jawab terhadap itu ya, sangat konsisten komitmen terhadap edukasi terkait dengan museum gitu ya, terkait dengan budaya dan sejarah gitu. Jadi kalau kita bicara terkait dengan International Conference Museum ataupun national, itu kita selalu mendukung dengan hal tersebut. Oke, begitu ya sahabat Sono Budoyo, memang sangat luar biasa. Dan sekali lagi, kesejahteraan itu tidak hanya soal materi ya Bu Ayu, terkait juga dengan kita bahagia, kita merasa senang saat di museum. Nah, itu juga termasuk ke dalam kesejahteraan, begitu. Oke, baik Ibu Ayu, terima kasih atas waktunya sore hari ini telah berbincang bersama kita di sharing session kali ini. Ya. Demikian sharing session pada sore hari ini. Saya Ara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat museum, museum di hatiku.